Aku pernah berpikir bahwa cinta kami tak tergoyahkan, seperti pohon jati yang kokoh di tanah Jawa. Tapi hari itu, ketika mantan kekasih suamiku melompat dari atap kantor berita di pusat Jakarta, segalanya runtuh seperti gempa yang menghancurkan segala ondasi. Aku berdiri di depan televisi, tangan gemetar memegang remote, melihat wajah Cahyo, pria yang pernah menjadi segalanya bagi Budi, terpampang di layar dengan berita tragis itu, dan hati ini seperti ditusuk ribuan jarum karena aku tahu. Ini bukan akhir, tapi awal dari badai yang lebih besar. Kenapa harus sekarang, gumamku dalam hati, sementara pikiran melayang ke masa lalu, di mana aku mencuri Budi dari pelukan Cahyo, dan sekarang, dosa itu kembali menghantuiku seperti arwah yang tak tenang. Aku, Arye, seorang guru sekolah menengah di pinggiran Jakarta, selalu percaya bahwa pernikahan kami adalah kemenangan atas segala prasangka. Di Indonesia, di mana masyarakat masih bergulat dengan norma-norma tradisional, kami menikah secara diam-diam di Bali, di bawah langit yang biru dan saksi para dewa Hindu. Budi, suamiku, seorang jurnalis berbakat di kantor berita nasional, selalu menjadi pilar kekuatanku. Tapi sekarang, setelah kejadian itu, dia berubah. Malam itu, saat aku pulang dari sekolah, Budi sudah duduk di ruang tamu, matanya merah karena menangis. "Arye, kita harus bicara," katanya dengan suara parau, dan hati ini langsung tahu, ini tentang Cahyo. Dalam pikiranku, aku bertanya-tanya, apakah aku pantas menyalahkan diriku sendiri? Cahyo adalah cinta pertama Budi, mereka bertemu di kampus di Yogyakarta, di mana angin sepoi-sepoi dari Merapi membawa mimpi-mimpi muda. Aku datang kemudian sebagai teman kerja Budi di kantor berita yang sama, dan perlahan cinta kami tumbuh di tengah hiruk-pikuk berita politik dan korupsi. Tapi aku tahu Budi tak pernah benar-benar melupakan Cahyo. Dia yang membuatku sadar siapa aku sebenarnya. Pernah Budi cerita padaku suatu malam saat kami berbaring di kasur sederhana kami. Dan sekarang Cahyo memilih mengakhiri hidupnya di atap gedung yang sama tempat Budi bekerja, meninggalkan pesan yang membuat dunia gempar, cinta yang hilang tak pernah kembali. Aku duduk di sebelah Budi, tanganku meraih tangannya, tapi dia menariknya pelan. "Cahyo." Dia melompat karena aku, katanya, suaranya pecah. Aku ingin membantah, tapi kata-kata tersekat di tenggorokan. Berita menyebutkan bahwa Cahyo, setelah putus dari Budi 5 tahun lalu, tak pernah pulih. Dia menjadi wartawan lepas, tapi depresi menyelimutinya seperti kabut di pegunungan Bogor. Aku yang meninggalkannya untukmu, Ari. Aku yang membuatnya seperti itu. Kata-kata Budi seperti pisau menusuk hati ini. Dalam benakku aku berpikir, apakah cinta kami dibangun di atas reruntuhan hati orang lain? Apakah aku pencuri yang egois? Malam itu kami tak tidur. Budi bercerita tentang masa lalu mereka, tentang malam-malam di pantai Parangtritis di mana mereka berjanji selamanya, tapi masyarakat dan keluarga memaksa mereka berpisah. "Aku memilihmu karena kau memberiku keberanian," katanya, tapi matanya penuh penyesalan. "Aku merasa seperti orang ketiga yang tak diinginkan, meski aku suaminya." "Lalu sekarang apa?" tanyaku, suara gemetar. Aku ingin cerai," jawabnya pelan, "dan dunia ini seperti berhenti berputar. Hati ini hancur, tapi aku tak bisa marah." Bagaimana bisa? Cahyo mati dan Budi merasa bersalah. Tapi di dalam aku berteriak, ini tidak adil. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor berita itu di kawasan Sudirman yang ramai. Atapnya masih disegel polisi, tapi aku berdiri di bawah, memandang ke atas, membayangkan Cahyo berdiri di sana, angin kota meniup rambutnya, dan keputusasaan mendorongnya jatuh. Mengapa dia memilih tempat itu? Apakah untuk menyakiti Budi? Atau untuk mengingatkan dunia tentang penderitaan orang seperti kami di Indonesia, di mana cinta sesama jenis masih dianggap tabu? Pikiranku berputar-putar, antara marah pada Cahyo yang egois, dan kasihan pada Budi yang terjebak di antara masa lalu dan sekarang.
Aku kembali ke rumah, tapi Budi tak ada. Dia meninggalkan catatan aku butuh waktu sendirian. Hati ini panik. Kemana dia pergi? Ke makam Cahyo di pemakaman umum di Depok. Atau ke Yogyakarta, tempat kenangan mereka. Aku duduk di lantai, air mata mengalir. Mengapa aku tak cukup bagimu, Budi, gumamku. Dalam kesendirian itu aku teringat pertemuan pertama kami. Di kai kecil di Tamrin, Budi tertawa lepas saat aku bercerita tentang murid-muridku. Saat itu aku tahu dia adalah milikku. Tapi sekarang hantu Cahyo menghantui kami. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Aku mengajar dengan pikiran melayang, murid-murid bertanya mengapa wajahku pucat. Di rumah, Budi kembali tapi diam 1000 bahasa. Kami tidur terpisah, seperti orang asing. Kita bisa melewati ini bersama, kataku suatu malam. Tidak, Ari. Aku tak pantas bersamamu, jawabnya. Penyesalan itu seperti racun meracuni cinta kami. Aku berpikir, apakah ini akhir? Tapi di dalam ada harapan kecil bahwa kami bisa bangkit dari abu ini. Hari-hari setelah itu semakin gelap bagiku. Setiap pagi aku bangun dengan dada sesak, memandang Budi yang tidur di soa, bukan di sampingku. Mengapa kau biarkan hantu masa lalu menghancurkan kita? Tanyaku dalam hati, sementara tangan ini ingin meraihnya, tapi takut ditolak. Berita tentang Cahyo masih bergaung di media sosial, orang-orang membahas depresi di kalangan jurnalis, tapi tak ada yang tahu cerita sebenarnya, bahwa ini tentang cinta terlarang yang tak terselesaikan. Aku merasa seperti terjebak di labirin di mana setiap belokan membawa kenangan pahit. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Cahyo. Diam-diam, aku pergi ke apartemen lamanya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pintunya terkunci, tapi tetangga mengenaliku dari berita. Dia orang baik, tapi selalu sendirian, kata seorang ibu tua. Dalam pikiranku, aku membayangkan Cahyo duduk di balkon, memandang lampu kota, memikirkan Budi. Apakah dia pernah membenciku? Atau justru iri pada kebahagiaan kami? Kembali ke rumah, aku menemukan surat lama Cahyo untuk Budi, tersembunyi di laci. Aku tak bisa hidup tanpamu, tulisnya. Hati ini seperti terbakar. Ini reaksi berantai dari keputusanku, gumamku merasa bersalah karena mencuri Budi. Malam itu, konfrontasi tak terhindarkan. Budi pulang larut, bau alkohol menyelimutinya. Kau minum lagi, tanyaku, suara penuh kekhawatiran. Hanya untuk melupakan, jawabnya. Kami duduk di meja makan, nasi goreng dingin di depan. Ceritakan semuanya, Budi. Jangan biarkan ini menghancurkan kita. Dia menatapku, matanya penuh air mata. Sebulan sebelum Cahyo melompat, dia hubungi aku. Katanya dia sakit, depresi berat. Aku bertemu dengannya. Kata-kata itu seperti petir. Bertemu. Di mana? Di kai dekat kantor. Dia bilang dia masih mencintaiku, ingin kembali. Hati ini hancur. Apakah ini pengkhianatan? Dan kau apa? Tanyaku, suara gemetar. Aku tolak, Ari. Aku bilang aku sudah bahagia denganmu. Tapi dia marah, bilang aku pembohong. Dalam benakku aku berteriak, mengapa kau tak cerita padaku saat itu? Apakah kau masih ragu? Tapi aku diam, mendengarkan. Budi melanjutkan, setelah itu dia kirim pesan-pesan aneh tentang bunuh diri. Aku abaikan karena sibuk kerja. Dan sekarang, dia benar-benar melakukannya. Penyesalan membanjiri wajahnya. Aku ingin memeluknya, tapi marah menahan. Jadi kau ingin cerai karena merasa bersalah. Bukan karena tak mencintaiku lagi. Entahlah, Ari. Setiap melihat wajahmu aku ingat Cahyo. Aku tak pantas. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Aku berdiri, pergi ke kamar, menangis sendirian. Tuhan, mengapa cinta ini begitu rumit?
Keesokan harinya aku pergi ke Yogyakarta mencari akar masalah. Naik kereta dari Jakarta, pikiranku penuh pertanyaan. Di sana aku bertemu teman lama Cahyo di kampus. Cahyo selalu bilang Budi adalah jiwanya, katanya. Aku duduk di warung makan gudeg tapi rasanya hambar. Apakah dia pernah bahagia setelah putus, tanyaku. Tidak, dia seperti hilang arah. Kembali ke Jakarta, aku semakin yakin ini bukan salahku semata, tapi masyarakat yang menekan kami. Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis tak diakui, kami hidup dalam bayang-bayang. Budi semakin menjauh. Dia sering keluar malam, katanya ke kantor, tapi aku curiga. Suatu hari, aku ikuti dia ke sebuah bar di Blok M. Di sana, dia duduk sendirian, minum. Aku mendekat, Budi, cukup sudah. Dia terkejut. Arye, kau tak mengerti. Aku mengerti. Kau biarkan rasa bersalah menghancurkan kita. Kami berdebat di sana, suara keras di tengah musik. Aku mencintaimu, tapi Cahyo mati karena aku, teriaknya. Hati ini sakit, tapi aku pegang tangannya. Kita bisa sembuh bersama. Tapi dia tarik tangan, pergi. Malam itu aku tidur dengan hati hancur, memikirkan apakah ini akhir. Hari berikutnya, surat cerai datang dari pengacara. Budi serius. Aku duduk di lantai, menangis. Mengapa, Budi? Apa salahku? Dalam pikiran, aku ingat momen bahagia kami di Pantai Anyer, berjalan tangan bergandengan. Tapi sekarang, semuanya gelap. Aku telepon dia, jangan lakukan ini. Ma, Ari. Ini yang terbaik. Telepon mati dan hati ini seperti mati juga. Tapi di dalam ada api kecil, aku tak akan menyerah. Rasa sakit semakin dalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Setiap malam, aku terbangun dari mimpi buruk, melihat Cahyo melompat dan Budi pergi dariku. Apakah ini karma, tanyaku pada cermin, wajahku pucat seperti hantu. Surat cerai itu seperti bom waktu, TikTok di meja, mengingatkanku bahwa waktu kami hampir habis. Aku tak bisa makan, tak bisa tidur, hanya berpikir bagaimana cara menyelamatkan cinta ini. Di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat menekan, perjuangan kami seperti melawan ombak Samudra Hindia. Aku memutuskan bertemu keluarga Budi di Surabaya. Naik pesawat, pikiranku penuh ketakutan. Ibunya, seorang wanita Jawa yang taat, tak pernah setuju dengan kami, tapi dia tahu. Budi bilang kau yang membuatnya bahagia, katanya saat kami duduk di teras rumah kayu. Tapi matanya penuh simpati. Tapi sekarang, setelah Cahyo, dia rusak. Aku ceritakan semuanya, air mata mengalir. Bu, tolong bantu aku. Aku tak bisa kehilangan dia. Dia pegang tanganku, cinta itu ujian, nak. Doakan saja. Kembali ke Jakarta, aku semakin putus asa. Apakah doa cukup? Malam itu, Budi pulang dengan wajah lelah. Kita harus tanda tangan surat itu, katanya dingin. Hati ini meledak. Tidak. Kau tak bisa buang kami begitu saja. Kami berdebat hebat, barang-barang beterbangan. Aku mencintaimu, Budi. Lebih dari Cahyo pernah lakukan, teriakku. Jangan sebut namanya, balasnya. Tapi di tengah amarah, dia menangis, jatuh ke pelukanku. Aku takut, Ari. Takut menyakitimu seperti aku sakiti Cahyo. Saat itu aku sadar, rasa bersalahnya lebih dalam dari lautan. Aku peluk dia erat, kita hadapi bersama. Tapi dia dorong aku, tidak bisa. Aku harus pergi. Dia pergi ke Bali, katanya untuk tenang. Aku sendirian di rumah, hati hancur berkeping. Mengapa kau tinggalkan aku, gumamku memandang Oto kami. Dalam kesendirian, kenangan membanjiri, pertemuan pertama, ciuman pertama di hujan Jakarta. Tapi sekarang semuanya tercemar oleh kematian Cahyo. Aku pergi ke makam Cahyo di pemakaman hijau di Bogor.
Berdiri di depan batu nisannya, aku berbisik, makan kami, Cahyo. Tapi aku tak akan biarkan dia pergi. Angin berhembus, seperti jawaban dari alam. Kembali, aku dapat pesan dari teman Budi, dia di Ubud, sedang depresi berat. Aku langsung terbang ke Bali. Di sana, di antara sawah hijau dan pura, aku cari dia. Akhirnya ketemu di sebuah homestay kecil. Ari, kenapa kau datang? Tanyanya, terkejut. Karena aku mencintaimu, jawabku. Kami duduk di balkon, memandang matahari terbenam. Aku bertemu Cahyo terakhir kali, dia bilang dia makan aku, tapi aku tak percaya, cerita Budi. Hati ini sakit mendengar. Dia ingin kau bahagia, Budi. Bukan menderita seperti ini. Malam itu, kami bicara panjang. Budi cerita tentang pengkhianatan kecil, dia pernah cium Cahyo saat bertemu terakhir. Itu kesalahan, Ari. Aku menyesal. Kata-kata itu seperti pukulan. Kau khianati aku, tanyaku, air mata mengalir. Ya, dan itu menghantuiku. Aku ingin marah, tapi melihat wajahnya yang hancur, aku makan. Kita manusia, Budi. Tapi jangan biarkan itu hancurkan kita. Dia peluk aku, tapi masih ragu. Aku tak pantas. Hari-hari di Bali seperti penyembuhan. Kami jalan di pantai Kuta, tapi hati masih berat. Suatu malam badai datang, hujan deras. Budi bilang mungkin cerai adalah jalan terbaik. Hati ini hancur lagi. Tidak. Kita bisa mulai baru. Tapi dia diam, aku tidur dengan air mata, memikirkan apakah ini akhir. Tapi di dalam, rasa cinta semakin kuat, seperti akar pohon beringin yang tak tergoyahkan. Penderitaan semakin menusuk jiwa, seperti duri yang tertanam dalam. Setiap hembus napas terasa berat, memikirkan Budi yang masih ragu di Bali. Aku kembali ke Jakarta sendirian, tapi hati tak pernah pergi darinya. Apakah cinta ini layak diperjuangkan, tanyaku pada diri sendiri, sementara pekerjaan mengajar menjadi pelarian semu. Murid-murid melihat perubahan, satu murid bertanya, Pak, kenapa sedih? Aku tersenyum palsu, tapi dalam hati berteriak, karena dunia ini kejam pada cinta seperti kami. Budi telepon, suaranya lemah. Arye, aku pikirkan ulang. Tapi rasa bersalah ini seperti beban gunung. Aku dengar, tapi marah membara. Kau biarkan Cahyo mengendalikan hidupmu dari kubur. Itu egois. Kami bertengkar lewat telepon, kata-kata tajam beterbangan. Kau tak mengerti penderitaanku, teriaknya. Aku mengerti. Aku yang kehilanganmu sekarang. Telepon mati dan aku jatuh ke lantai, menangis terseduh. Tuhan, beri aku kekuatan. Aku cari bantuan dari komunitas di Jakarta, di sebuah kai rahasia di Cikini. Di sana orang-orang seperti kami berbagi cerita. Banyak yang alami hal serupa, kata seorang aktivis. Masyarakat menekan membuat kita merasa bersalah. Mendengar itu, aku sadar, ini bukan hanya masalah kami, tapi perjuangan lebih besar di Indonesia. Kembali, aku kirim pesan ke Budi, kita bisa lawan ini bersama. Tapi tak ada balas. Hati ini seperti mati rasa. Suatu hari, berita baru muncul, polisi temukan diari Cahyo. Di dalam, dia tulis tentang Budi, tentang pengkhianatan, tapi juga Aku harap kau bahagia dengan Arye, tulisnya. Aku baca di koran, air mata mengalir. Lihat, Budi. Dia makan kau. Aku telepon dia, ceritakan. Benarkah, tanyanya, suara bergetar. Ya. Kembalilah. Tapi dia ragu. Aku butuh waktu. Aku pergi ke Surabaya lagi, bicara dengan ibunya. Budi hubungi saya, dia bingung, katanya. Aku ceritakan diari. Bantu saya, Bu. Dia setuju, telepon Budi. Akhirnya, Budi kembali ke Jakarta. Kami bertemu di bandara, pelukan canggung. Ma, katanya.
Tapi di rumah, ketegangan masih ada. Aku masih mimpi Cahyo akunya. Hati ini sakit, tapi aku pegang tangannya. Kita terapi bersama. Kami mulai sesi dengan psikolog di Senayan. Di sana, Budi cerita semuanya, cinta pertamanya, pengkhianatan, kematian. Aku dengar, air mata tak henti. Aku mencintaimu, Arye, tapi bayang-bayang itu. Psikolog bilang itu trauma. Butuh waktu. Setelah itu kami lebih dekat, tapi luka masih menganga. Suatu malam Budi bilang aku cabut surat cerai. Hati ini melonjak, tapi dia tambah, tapi aku butuh ruang. Aku setuju, tapi dalam hati bertanya, apakah cukup? Hari-hari berikutnya, kami coba bangun ulang. Jalan ke Monas, bicara tentang masa depan. Tapi tiba-tiba, teman Cahyo hubungi Budi, cerita bahwa Cahyo pernah bilang ingin Budi kembali. Itu seperti bom lagi. Budi mundur lagi. Aku tak bisa. Hati ini hancur total. Kau pilih hantu daripada aku, teriakku. Kami pisah lagi, dia pergi ke hotel. Sendirian, aku berpikir tentang menyerah. Mungkin ini takdir. Tapi cinta ini terlalu dalam, seperti sungai Citarum yang tak pernah kering. Aku berdoa di masjid mencari petunjuk. Kegelapan semakin pekat, menyelimuti jiwa seperti malam tanpa bintang. Setiap detik tanpa Budi seperti siksaan abadi, memikirkan apakah dia benar-benar pergi selamanya. Apakah aku gagal sebagai suami, tanyaku pada angin Jakarta yang panas, sementara air mata menjadi teman setia. Surat cerai itu kembali akti, pengacara hubungi aku. Aku tolak, tapi hati lelah. Di Indonesia, di mana hak kami tak diakui, perjuangan ini seperti melawan angin topan. Aku pergi ke psikolog sendirian, cerita semuanya. Anda trauma juga, katanya. Rasa takut kehilangan membuat Anda celingi. Aku sadar, mungkin aku terlalu memaksa. Beri dia ruang, tapi jangan hilang. Aku kirim pesan ke Budi, aku tunggu kau pulih. Tak ada balas, tapi aku tahu dia baca. Malam itu, mimpi datang, Cahyo muncul, bilang selepaskan dia jika kau cinta. Aku terbangun berkeringat, bertanya, apakah itu tanda? Tiba-tiba, Budi muncul di depan rumah. Arye, aku salah. Katanya, matanya penuh penyesalan. Kami duduk di teras, hujan deras turun. Aku pergi ke makam Cahyo, bicara dengannya. Aku sadar, dia ingin aku bahagia. Air mata kami bercampur hujan. Makan aku atas pengkhianatan itu. Aku peluk dia, sudah kumakan. Tapi jangan ulangi. Saat itu, cinta kami seperti bangkit dari abu, tapi masih rapuh. Kami coba lagi, tapi konflik baru muncul. Keluarga aku tahu, ayahku marah. Ini dosa, katanya di telepon dari Bandung. Hati ini sakit, tapi Budi dukung aku. Kita lawan bersama. Kami pergi ke Bandung bicara dengan ayah. Debat panas, tapi akhirnya ayah lembut. Asal kau bahagia, nak. Kembali, kami lebih kuat. Tapi Budi masih mimpi Cahyo. Dia hantui akunya. Aku usul ritual di Pura Bali. Kami pergi lagi, sembahyang bersama. Di sana, Budi bilang, aku merasa bebas sekarang. Tapi badai belum berakhir. Berita lama muncul lagi, ide Cahyo sebelum mati, bilang tentang Budi. Media ramai, orang tuduh Budi penyebab. Budi depresi lagi. Aku tak tahan, teriaknya. Aku pegang dia, kita hadapi. Kami sembunyi di rumah, tapi tekanan besar. Malam itu Budi bilang mungkin kita pisah sementara. Hati ini hancur lagi, lebih dalam. Jangan. Kita hampir selesai. Tapi dia pergi. Sendirian aku menangis, memikirkan apakah ini akhir sebenarnya. Cinta ini terlalu sakit. Aku cari dukungan dari teman. Mereka bilang banyak pasangan alami ini. Bertahanlah. Aku telepon Budi setiap hari, tapi dia dingin.
Akhirnya dia setuju bertemu di Kai. Di sana dia bilang, aku masih cinta kau, tapi takut. Aku pegang tangannya, takut apa? Kita sudah lewati banyak. Air mata mengalir, dan dia peluk aku. Baik, kita coba lagi. Tapi di dalam, aku tahu, luka masih ada. Puncak penderitaan datang seperti gelombang tsunami, menghancurkan segala harapan tersisa. Budi kembali, tapi bayang-bayang Cahyo seperti racun lambat yang meracuni kami. Setiap sentuhan terasa dingin, setiap kata penuh keraguan. Apakah kita bisa selamat? Tanyaku pada hati, sementara air mata menjadi sungai yang tak pernah kering. Di akhir perjuangan ini, aku sadar, cinta bukan hanya romansa, tapi pengorbanan. Suatu malam, Budi bilang, aku temukan surat terakhir Cahyo untukku. Di dalam Cahyo tulis, bahagialah dengan Arye, jangan biarkan aku menghalangi. Budi menangis, ini tanda. Kami peluk erat, dan untuk pertama kali, rasa bersalah hilang. Kami mulai baru, pindah ke rumah kecil di pinggiran Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di sana, di antara hutan dan sungai, kami bangun ulang. Aku mencintaimu selamanya, katanya. Hati ini penuh, seperti bunga mekar setelah hujan. Tapi masyarakat tak diam, berita tentang kami bocor, orang demo di depan rumah. Keluar, orang sesat, teriak mereka. Budi takut, mungkin kita pindah negara. Tapi aku bilang, tidak. Ini tanah air kita. Kami lawan dengan cara halus, gabung komunitas, bicara di seminar rahasia tentang hak di Indonesia. Perlahan dukungan datang. Teman, keluarga, bahkan ibu Budi datang dukung. Aku bangga padamu, katanya. Tahun berlalu, luka sembuh. Kami adopsi anak yatim, beri cinta yang tak kami dapat dari dunia. Budi kembali jurnalis, tulis tentang isu. Aku terus mengajar, inspirasi murid dengan cerita ketahanan. Suatu hari, di ulang tahun pernikahan, Budi bilang, terima kasih tak tinggalkan aku. Aku jawab, cinta kita lebih kuat dari apapun. Kami berdiri di balkon, memandang bintang, tahu bahwa perjuangan ini membawa kami ke sini. Kematian Cahyo menjadi pelajaran, jangan biarkan masa lalu hancurkan masa depan. Kami hidup bahagia, meski tantangan ada. Di Indonesia yang berubah pelan, kami jadi simbol harapan. Hati ini penuh syukur, karena dari kegelapan lahir cahaya. Cinta kami, meski penuh luka, tetap abadi.